Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rani Aulia Ramawati dari Prodi PGSD kelas B, nomor NIM 20200150054. Di sini saya akan menyampaikan tentang penggunaan lisensi software. Yang pertama adalah sejarah software. Sejarah pengembangan software dimulai sebelum adanya komputer. Menurut sejarah adanya komputer, software dibuat jauh sebelum komputer elektronik pertama muncul. Sebagai penggagas konsep software, diberikan kepada Charles Babbage yang menciptakan software pada pertengahan 1800-an. Namun sebenarnya, teori software pertama kali diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1935 dalam esainya Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Eskadung. Namun, kata software diciptakan oleh matematikawan dan ahli statistik John Tukey pada tahun 1958. John Tukey adalah ahli matematika dari Amerika yang membahas program kalkulator elektronik. Alan Turing menjadi orang pertama yang datang dengan teori untuk software pada tahun 1935 dan didaulot sebagai penemu software. Ia yang menyebabkan dua bidang akademik ilmu komputer dan rekayasa software menjadi saat ini. Generasi pertama software untuk komputer digital, program sendiri mulai muncul pada tahun 1940-an. Pada saat itu, software memiliki instruksi yang ditulis langsung dalam kode biner yang umumnya ditulis untuk komputer mainframe. Kemudian, bahasa program semakin berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin membuat software juga ikut berkembang. Pengertian software. Pengertian software atau perangkat lunak dalam ilmu komputer disebut sebagai data yang dapat disimpan secara elektronik. Software merupakan sebuah perangkat program yang sangat dibutuhkan pada peralatan elektronik seperti laptop, komputer, atau smartphone. Definisi software adalah seperangkat program atau paket yang tidak dapat disentuh dan dirasakan sebagaimana hardware. Software menyediakan komunikasi yang lebih baik antara komputer atau PC dan penggunanya. Makna software sendiri adalah kombinasi instruksi untuk melakukan tugas tertentu. Lisensi penggunaan software. Lisensi software merupakan hak cipta dari pemilik atau pembuat software yang nantinya bisa digunakan oleh orang lain atau juga pihak-pihak yang membutuhkan software ini. Pada dasarnya, software maupun aplikasi yang beredar saat ini sama nilai, sama berharganya dengan benda-benda yang bernilai tinggi lainnya. Terdapat beberapa macam sistem operasi open source yang dapat digunakan. Di sini ada macam-macam lisensi software. Yang pertama, lisensi komersial, yang kedua, lisensi trial, yang ketiga, lisensi non-komersial, yang keempat, lisensi shareware, yang kelima, lisensi freeware, dan yang terakhir adalah lisensi open source. Berikut penjelasan tentang lisensi shareware dan lisensi freeware. Lisensi shareware, pengertiannya, shareware merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang dibagikan secara gratis, dapat didownload dan digunakan oleh para pengguna di seluruh dunia. Tetapi dalam penggunaannya, shareware memiliki batasan fitur atau waktu tertentu, dan jika pengguna ingin memiliki dan menggunakan software tanpa batasan, pengguna harus membeli lisensi dari pengembang software tersebut. Shareware memiliki batasan pemakaian selama 30 hari dan biasanya juga ada yang bisa digunakan sebanyak 30 kali. Akan tetapi, juga terdapat software yang dapat digunakan kembali ketika masa pemakaiannya sudah habis. Tetap saja, fitur-fitur yang ada dapat dibatasi dengan hal yang tertentu untuk bisa digunakan kembali. Lisensi shareware memberikan kebebasan untuk pengguna dalam menggunakan, menyebarluaskan, dan menggandakan software atau aplikasi yang dipakai. B. Kelebihan dan kekurangan shareware. Kelebihan shareware yang pertama, untuk penggunaannya dapat digunakan oleh siapapun.
Yang kedua, sebagai peluang untuk mencoba berbagai jenis produk dan memberikan beberapa pilihan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kekurangan server. Yang pertama, pemakaian secara gratis dibatasi dan harus membeli server premium. Yang kedua, tidak cukup mudah jika ingin menambahkan aplikasi. Yang ketiga, jika tidak membayar secara penuh, Anda tidak akan bisa memiliki segala fungsi yang ada. C. Contoh aplikasi server. Yang pertama, Internet Download Manager atau IDM. Merupakan salah satu aplikasi berbasis server yang memiliki batas waktu penggunaan. Software ini dapat digunakan secara gratis selama 30 hari. Dan setelah lebih dari kurun waktu tersebut, Anda harus membeli lisensi dari Microsoft dan memasangnya pada komputer Anda. Yang kedua, Microsoft Windows. Aplikasi ini juga dapat digunakan secara gratis, tetapi memiliki limit dalam waktu pemakaian dengan batasan waktu selama 60 hari. Sama seperti software sebelumnya. Untuk dapat menggunakan terus-menerus, Anda harus membeli lisensi dari Microsoft dan memasangnya pada komputer Anda. Yang ketiga, WinRAR. Dapat digunakan saat Anda mengkompresi data. Untuk penggunaan secara gratis juga terdapat batasan waktu selama 30 hari, dan jika ingin berlanjut, Anda harus membeli lisensi pada pengembangannya. Yang keempat, Cyberlink Power DVD merupakan server yang bisa digunakan untuk membuat film dengan format DVD dan Blu-ray. Dapat digunakan secara gratis dalam kurun waktu tertentu. Jika sudah melebihi waktu yang ditentukan, Anda harus membeli lisensinya agar tetap bisa digunakan. Yang terakhir, Norton Antivirus. Digunakan untuk membersihkan dan menangkal komputer dari serangan virus. Anda hanya dapat menggunakan aplikasi ini selama 30 hari. Melebihi dari waktu tersebut, Anda harus membeli lisensi terlebih dahulu. Lisensi freeware. Pengertiannya, freeware adalah software gratis yang dapat di-download dan digunakan, namun kalian tidak bisa melihat source kode software tersebut. Biasanya disertai syarat tidak boleh memodifikasi software tersebut. Ada pula yang disertai syarat harus untuk kepentingan non-komersial. Tetapi syarat mutlak sebagai sebuah software disebut software adalah tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian. Intinya, freeware itu software atau aplikasi yang bersifat gratis, jadi kita tidak perlu membeli. Software dan aplikasi yang dapat digunakan secara penuh fitur-fiturnya dan juga lengkap bisa ditemukan pada software dan aplikasi yang berlisensi freeware. Perbedaan jelas antara server dan freeware adalah pada fitur yang diberikan. Meskipun sama-sama gratis, software dan aplikasi yang menggunakan lisensi freeware ini benar-benar gratis dengan fitur yang lengkap. Kelebihan dan kekurangan freeware. Kelebihan freeware, perizinan yang boleh digunakan oleh pengguna tanpa apa-apa bayaran. Freeware diedarkan tanpa disertakan kode sumbernya dan lantas mengelakkan para penggunanya daripada mengubah sesuai perizinan tersebut. Kekurangan freeware yang pertama, tidak boleh mengubah sesuai perizinan ini dan menjualkannya semula tanpa kebenaran pemilik asal. Yang terakhir, perizinan percuma akan disimpan di dalam file download atau file dokumen. Contoh aplikasi freeware. Yang pertama, YouTube Downloader. Untuk mendownload video dari YouTube, dapat mendownload video dalam satu waktu. Yang kedua, Avira Free Antivirus. Artinya, antivirus dengan rasio deteksi tinggi dapat melindungi dan menjaga komputer dari virus. Yang ketiga, Google Chrome. Artinya, browser yang didesain khusus dalam kecepatan produk dari Google. Yang keempat, Mozilla Firefox yang artinya browser yang memiliki keunggulan di bagian add-ons bisa menambahkan untuk mendownload video, FTP, dan mengambil screenshot. Yang kelima, Adobe Flash Player. Artinya,
aplikasi yang harus ada ketika kita ingin menampilkan website yang memiliki konten flash atau video player menggunakan flash seperti video. Yang keenam, Skype. Artinya, dimanfaatkan untuk bertelepon, video chat, chatting dengan orang yang terpisah jarak yang jauh. Yang ketujuh, Copernic Desktop Search, yang artinya mengindeks setiap file di komputer, baik itu file dokumen, file gambar, email, file video, dan file musik. Hasil pencariannya sangat baik. Yang kedelapan, Irfan View, artinya image viewer yang sangat ringan, dapat melihat gambar dengan berbagai macam format. Yang kesembilan, 7zip, artinya mengkompres file, menawarkan rasio kompresi yang jauh lebih kecil. Yang ke-10, Cleaner, yang artinya menghilangkan file-file sampah, file yang sudah tidak terpakai, dan membersihkan jejak aktivitas pengguna komputer, baik dari browser atau aplikasi lainnya. Demikian akhir presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.